Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana Farming. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemupukan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemupukan di fase vegetatif dan generatif itu beda, karena setiap tanaman itu mempunyai dua fase teman-teman ya, fase vegetatif, ada yang fase generatif ya teman-teman. Nah contoh seperti ini sudah masuk fase generatif teman-teman, karena sudah memunculkan bunga dan buah teman-teman. Pertama muncul bunga, nah itu sudah masuk fase generatif teman-teman. Kalau masih dari perkecambahan ya sampai munculnya bunga, itu namanya fase vegetatif ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini ya, di fase ini adalah cabai di fase fase vegetatif ya teman-teman ya, itu seperti itu fase vegetatif ya. Nah di fase vegetatif itu tanaman cabai itu membutuhkan banyak sekali nitrogen ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan itu banyak sekali membutuhkan nitrogen ya teman-teman. Nah pada dasarnya pupuk itu kan ada unsur haranya teman-teman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu makronya itu 3, jadi utamanya itu adalah 3 teman-teman, yaitu N yaitu N itu adalah nitrogen teman-teman, dan P itu fosfat, dan K itu kalium ya. Itu sudah terletak pada pupuk-pupuk yang sudah ada ya. Salah satu contoh NPK Mutiara 16 ya, itu N16, P nya 16, kaliumnya juga K nya 16, jadi seimbang seperti itu teman-teman. Nah tapi pada fase pertumbuhan itu masih banyak membutuhkan nitrogen serta fosfat, tidak begitu banyak membutuhkan kalium teman-teman. Nah ketika nanti sudah masuk fase generatif itu banyak sekali membutuhkan kalium teman-teman. Jadi nitrogennya masih, terus kaliumnya itu lebih tinggi ya. Misalnya ada pupuk NPK yang fertilizernya itu ya, 10% nitrogen ya, 20% fosfat dan 30% kalium ya, seperti itu contohnya. Terus ada yang sudah saya gunakan bertahun-tahun itu gandasil teman-teman. Di fase generatif itu saya pakai pupuk gandasil D ya teman-teman, dimana gandasil D itu masih banyak nitrogennya teman-teman. Unsur fertilizer N nitrogen ya itu banyak yang ada di kandungan gandasil D itu. Untuk fosfatnya masih tinggi itu ya, yang video yang kemarin, dan kaliumnya rendah teman-teman. Nah sebaliknya nanti kalau di fase generatif pupuk yang digunakan yaitu gandasil B teman-teman. Jadi nitrogennya masih ada sekitar 10% ya teman-teman, untuk fosfatnya sekitar 20% dan kaliumnya 30%. Jadi itu cukup tinggi teman-teman kaliumnya. Dan juga masih ada pupuk tabur teman-teman. Di fase generatif itu ada pupuk namanya pupuk sprinter ya, dari Mutiara itu ya.
Merauke ya. Itu sprinter itu banyak sekali unsur hara nitrogennya. Dan yang untuk generatif ya, itu tadi yang untuk vegetatif. Yang generatif itu ada pupuk dari Merauke itu pupuk profesional ya, itu jadi unsur hara kalium dan fosfatnya lebih tinggi teman-teman. Itu bisa digunakan di fase generatif, karena di fase generatif kalium itu bisa memperbanyak bunga dan bisa mencegah kerontokan teman-teman. Dan kalau fosfat itu dia bisa memperkuat akar ya, dan bisa menjadi asupan bisa mengantarkan asupan nutrisi dari akar ya menuju ke tanaman, menuju ke buah teman-teman ya, seperti itu singkatnya. Nah, untuk video kali ini sementara ini dulu ya. Nah, teman-teman nantikan video-video selanjutnya dari Anjana Farming ya teman-teman. Nah, sekian dulu dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.